Ketika ada orang yang biasanya dekat dengan Tuhan, dia rajin berdoa, ibadah pun terasa indah, hatinya tenang. Ahli ibadah ini. Tiba-tiba suatu hari semua rasa itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini ada istilah menarik. Ini nanti kita akhiri dengan sisi positifnya krisis spiritual. Ini ada konsep dari seorang filosof biarawan, Saint John of the Cross, dari Spanyol. Konsepnya adalah dark night of the soul. Jadi kegelapan malam dari jiwa. Jadi jiwa yang sedang gelap. Ini konsepnya menarik. Ini konsepnya begini, konsepnya. Ketika ada orang yang biasanya dekat dengan Tuhan, dia rajin berdoa, ibadah pun terasa indah, hatinya tenang. Ahli ibadah ini. Tiba-tiba suatu hari semua rasa itu hilang. Doanya jadi kering, tidak ada rasa apa-apa, hatinya jadi kosong, seperti gelap. Tuhan terasa jauh sekali, tidak lagi mendengarkan dia. Semua orang yang dulu menyemangati dia secara rohani, sekarang rasanya ceramah-ceramah tidak ada kesannya lagi di telinganya. Terus orang ini bingung, kenapa aku kok begini? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Padahal aku berusaha mendekat. Ya, kita gelisah. Jadi semula ahli ibadah yang bisa menikmati ibadahnya, jiwanya tenang, tapi tiba-tiba jadi drop sama sekali. Semua rasa hilang, merasa dijauhi oleh Tuhan, batinnya rasanya gelap. Ini dark night of the soul. Oke ya. Ya saya tahu kalian belum nyampe ke sini. Karena memulai ibadahnya saja masih mati-matian kalian ya. Tapi siapa tahu ada yang sudah serius. Dulu Pak saya menikmati ibadah, sekarang kok hilang rasa ya. Nah, di konsep dark night of the soul itu tenang saja. Yang sedang kalian rasakan itu bukan hukuman dari Tuhan. Itu adalah proses justru menuju perbaikan. Prosesnya di mana? Agar kita bisa lepas dari ketergantungan rasa enak atau tidak enak dalam beribadah. Selama ini kan Pak, saya tenang Pak kalau ibadah itu, batin saya tentram. Ini kan kalian menggantungkan ibadahmu karena rasa tenang dan rasa nyamannya ibadah, bukan karena Tuhan. Masih berpamrih ibadahmu. Nah, kegalauan tadi satu proses untuk menuju kemurnian dalam beribadah. Jadi kalian tidak mencari Tuhan hanya demi kenyamanan. Nah ini, jadi diri kita dibersihkan dari ego. Hanya ingin enak, hanya ingin nyaman. Karena banyak di antara kita yang ibadahnya masih berpamrih. Kalau pamrihnya sudah dapat, biasanya terus ibadahnya agak males. Kalau mau ujian, kalian kan ya sholat tahajud, ya puasa Senin Kemis, ya baca wirid ini, wirid itu kan gitu. Begitu ujian nilainya keluar, ya sudah. Selesai. Nah, ini kan ada pamrihnya. Loh, ada orang yang pamrihnya itu ketenangan batin, kepuasan jiwa, pamrihnya di situ. Tapi ini pun juga sejenis pamrih. Karena itu terus oleh Allah diberi satu proses, kita tiba-tiba hilang rasa tadi. Biar kita bersih dari ego kita sendiri.
Meskipun pahit, tapi proses ini membuat kita dewasa secara rohani. Kita jadi lebih rendah hati, kita lebih tulus, lebih ikhlas. Di situ diilustrasikan begini loh. Seperti anak kecil yang kalau belajar, pokoknya setiap kali kamu belajar tak kasih permen ya. Dan terus dia rajin belajar. Suatu hari permennya diambil, dia tidak dapat permen lagi. Anak ini kan terus gelisah. Wah, tidak dapat permen lagi. Seolah-olah yang tidak ngasih permen lagi itu kejam. Padahal tidak. Ketika pemberian permen itu dihentikan, sebenarnya sedang melatih anak ini untuk tetap serius belajar meskipun tidak dapat imbalan. Karena belajar itu penting untuk dia. Jadi ketika mengalami dark night of the soul ini, kita diminta untuk tetap beribadah meskipun tidak muncul rasa nyaman di situ, tidak muncul rasa tenang di situ, karena ibadah kita sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Nah, ini kalau di Islam mungkin nyambungnya ke konsep ikhlas. Oke ya, setiap ahli ibadah mengalami proses pembaliannya sendiri, proses konversinya sendiri. Itulah nanti yang disebut dark night of the soul. Tak kasih contoh ya. 3 orang tokoh yang mengalami dark night of the soul. Yang pertama, teman-teman hafal ya, Imam Ghazali. Beliau profesor terkenal. Ada yang bilang beliau wakil rektor di Universitas Nizamiyah Baghdad. Profesor loh ya, tunjangannya berapa itu zaman itu? Sudah profesor. Tiba-tiba mengalami krisis spiritual yang luar biasa. Dia mulai ragu-ragu dengan ilmunya. Dia merasa semua ilmunya tidak memberi ketenangan, tidak memberi kemantapan dalam hidup. Wah, ini fase dark night of the soul. Dan di Imam Ghazali proses ini panjang. Beliau akhirnya mengembara 10 tahun. Dari Damaskus, Yerusalem sampai mampir Mekah. Dan pada akhirnya menemukan ketenangan lewat tasawuf. Lahirlah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dark night of the soul-nya, krisis spiritualnya membawa beliau dari seorang ilmuwan rasional dengan karya-karya yang luar biasa menjadi seorang sufi yang rendah hati. Imam Ghazali. Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau juga ilmuwan, ulama besar, ahli berbagai bidang keilmuan Islam. Tiba-tiba begitu jatuh cintanya dengan gurunya, Syekh Syamsuddin At-Tabrizi, Syekh Syamsud Tabriz. Tapi kemudian ditinggal oleh gurunya. Ada yang bilang gurunya terbunuh. Betapa galaunya perasaan-perasaannya Jalaluddin Rumi. Tapi krisis spiritual itu menjadi bahan bakar, menjadi pendorong untuk kreativitas rohani yang luar biasa. Dari situ lahir ribuan bait syair yang penuh makna. Diwanu Syamsud Tabriz, Masnawi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan dark night of the soul melahirkan karya. Leo Tolstoy. Dia penulis sukses, terkenal lewat bukunya War and Peace. Tiba-tiba mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dia merasa hidupnya tidak bermakna lagi sampai mau bunuh diri. Tapi kemudian beliau belakangan sadar tentang makna hidup melalui gaya orang desa yang sederhana. Imannya orang desa yang sederhana dengan moral, cinta kasih, kebersamaan, dan lain sebagainya. Nanti
Proses ini melahirkan karya terkenal beliau yang judulnya Confession. Ini ya gambaran teman-teman, momen-momen dark night of the soul. Krisis spiritual yang membawa pada peningkatan dan kebangkitan. Jadi kalian yang mengalami itu tidak harus segalau itu sih. Dia bisa jadi kekuatan titik balik kita. Menjadi momen, kalau bahasa Jawanya, momen kita meletik. Momen kita mengalami pencerahan di situ. Kalau diurutkan prosesnya nanti seperti ini ya. Kalian yang sedang mengalami krisis spiritual, perhatikan rute ini. Yang pertama, ketenangan semu atau prakrisis. Di fase ini, hidup kita tampak normal biasa. Yo kita rutinitas sehari-hari jalan. Kadang-kadang muncul rasa hampa sedikit, mempertanyakan sedikit, tapi terus tertutupi oleh kesibukan kita sehari-hari sehingga tenggelam lagi. Ini fase prakrisis. Sebenarnya sudah mulai krisis tapi belum tampak. Istilahnya ketenangan semu. Hidup kita masih rutin saja. Tadi ya mekanis kayak robot tadi, jalan saja. Biasanya kemudian terjadi namanya pemicu kritis, guncangan yang tadi tidak kelihatan mulai muncul di sini. Jadi peristiwa besar yang mengagetkan kita. Mungkin kehilangan orang tercinta, mungkin kegagalan, mungkin penyakit, mungkin kecewa pada orang beragama tertentu yang dulu kita kagumi ternyata sebaliknya. Mungkin tiba-tiba muncul pertanyaan eksistensial yang menggelisahkan. Kenapa aku hidup dan lain sebagainya. Ini berarti ada momen yang membangkitkan krisis. Mulai kita galau. Kalau sudah begitu terjadi disorientasi dan kekosongan. Kita merasa hampa, ragu, terasing, bahkan depresi. Agama, ajaran-ajaran yang selama ini kita ikuti, rasanya kok hambar ya. Bahkan muncul keraguan-raguan ekstrim dalam diri kita. Oke. Ini banyak orang yang berakhir di sini, berarti selesai di depresi. Padahal, yuk dilanjutkan perjalanannya, jangan menyerah di situ. Lakukan pencarian yang intensif. Nah, fase selanjutnya biasanya orang yang sedang gelisah terus mencari jawaban kemana-mana. Baca banyak buku, rajin ikut ngaji filsafat, kemudian ya. Nah ya kan kadang-kadang kan begitu, kamu nyari kemana saja pokoknya, cari konten-konten yang relate sama dirimu dan lain sebagainya. Berguru ke tokoh spiritual, nyoba-nyoba ritual meditasi kayak gimana ya, yoga kayak gimana ya. Kadang-kadang kamu nyoba-nyoba begitu, melakukan aktivitas passing over dan lain sebagainya. Tiba-tiba kamu suka membaca Buddhisme, tiba-tiba kamu suka pencarian. Jadi itu model pencarian searching terus itu loh itu. Tapi juga jangan berhenti di sini. Kalau kamu berhenti di situ, capek kamu. Lanjutkan dengan pada akhirnya ada salah satu ketercerahan. Entah lewat mana, mungkin lewat tokoh, mungkin lewat buku, mungkin lewat perenungan kita sendiri. Kita menemukan kebenaran yang baru. Kita menemukan titik cahaya yang baru. Kalau bahasa kita mungkin kita dapat hidayah pada akhirnya. Ditunjukkan oleh Allah jawabannya. Ketika sudah dapat itu, terjadi integrasi dan transformasi. Sekarang kita lanjutkan beragama
dengan lebih mantap, lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Setelah dulu sebelumnya kita hanya mekanis saja, otomatis saja jalannya. Oke ya, sampai terakhir kita transformasi jadi orang yang lebih baik, lebih otentik. Coba nanti perhatikan, teman-teman ada di mana rutemu sekarang. Mungkin sebagian besar ada di prakrisis. Ketenangan tapi semu. Ya kalau bisa tidak harus mengalami fase depresi. Coba kalian cari pencerahanmu sendiri lewat berbagai cara. Untuk bisa kemudian bertransformasi jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik lagi. Ini ya, jadi berbeda dengan krisis nilai tadi, krisis spiritual ini bisa kita jadikan titik balik hidup kita untuk bertransformasi jadi lebih baik, jadi lebih baik. Kalau krisis nilai tadi kan mau tidak mau kita harus menghidupkan kembali nilai yang kita tinggalkan. Tapi kalau di krisis spiritual ini ya kita jadi meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan terlalu lama di krisis. Terlalu lama di krisis bisa gangguan jiwa kita. Stres terus, depresi terus. Eman-eman waktunya. Jadi hidupmu kan ya masih banyak yang bisa kalian lakukan. Baik. Terakhir, ini ada pesan ya. Yang pertama dari ayat, yang kedua dari hadis. Ayat ini menarik, surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, kemudian Allah membuat kalian lupa pada diri kalian. Jadi kuncinya hidup tetap di spiritualitas dalam makna ayo kita hidup dengan kesadaran ilahiyah. Dengan kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama kita. Kenapa bisa sampai krisis nilai? Kenapa bisa sampai krisis spiritual? Kemungkinan kita masih belum dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Kesadaran kita juga bukan kesadaran ilahiyah. Mungkin kesadaran material, mungkin kesadaran kesuksesan duniawi, mungkin kesadaran jabatan, dan lain sebagainya. Tapi pasti bukan kesadaran Allah. Kalau kita melupakan Allah, ya Allah akan membuat kita lupa dengan diri kita. Membuat kita lupa diri, terus hidup kita jadi kacau, tidak karu-karuan. Maka rumus pertama, mari kita jadi orang yang terkendali. Dalam arti senantiasa ingat Allah. Orang yang senantiasa sadar diawasi oleh Allah, tentu saja hidupnya jauh lebih terkendali. Termasuk kemungkinan diserang oleh krisis-krisis tadi. Tetap bisa selamat, tetap bisa fight back, resiliensinya tinggi. Dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah, mathalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat dengan Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya itu seperti orang mati dan orang hidup. Yang ingat Tuhan itulah orang yang hidup, yang tidak ingat Tuhan itu seperti orang yang mati. Itu ureanya panjang. Teman-teman bisa menggali sendiri kenapa sih yang tidak ingat Tuhan seperti orang yang mati. Karena hidup kita ini ya
hakikatnya, sumbernya Tuhan, nyalanya pikiran, jernihnya hati, pada akhirnya akan terkendali ketika diri kita senantiasa sadar tentang Tuhan. Di luar itu ya kita akan kesulitan menjalani dinamika hidup ini kalau hanya mengandalkan diri kita. Mengandalkan diri kita berarti kita harus ngurusi ego kita, nafsu kita, hasrat kita, ambisi kita. Dan akan sangat melelahkan. Jalan singkatnya, ayo kita sadar, kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa akan dibantu oleh Allah, akan didukung oleh Allah. Allah senantiasa dekat dengan kita. Nah, ini makna dari ayat dan hadis ini. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini ya. Semoga yang sedang krisis bisa selamat dunia dan akhirat. Oke, insya Allah kita lanjutkan minggu depan dengan krisis yang lain lagi. Pokoknya 1 bulan ini kita krisis. Ada satu krisis yang tidak saya bahas karena teman-teman pasti sudah pengalaman. Krisis ekonomi. Nah ya. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.